mediator dalam perkara kali ini. Sebelumnya saya persilahkan untuk kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari pihak penggugat. Baik, nama saya Sari sebagai pihak penggugat. Saya Nadia sebagai pihak penggugat. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses mediasi ini. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, disebutkan bahwa semua sengketa perdata dianjurkan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan mediasi. Yang pertama, mediator bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan, menjadwalkan adanya pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Yang keempat, apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dan berakhir dalam mediasi. Apakah setuju? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dan mempersilahkan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan duduk permasalahan perkara. Jadi seperti ini, saya dengan saudari Nadia sudah memiliki perusahaan bersama dengan nama PT Cahaya Abadi, di mana di perusahaan tersebut saya menanamkan modal sebesar 580 juta. Di perjanjian awal kita sudah menyepakati bahwa jika saya menanam modal sebanyak 580 juta, saya akan mendapatkan keuntungan 5% per tahunnya. Tapi setelah 5 tahun berselang, saya hanya mendapatkan keuntungan saya selama 3 tahun saja. Sedangkan 2 tahun sisanya dari 2021 sampai 2023, keuntungan tersebut tidak pernah saya terima lagi, di mana jika dihitung-hitung saya sudah mengalami kerugian 58 juta karena keuntungan tersebut tidak pernah saya terima lagi, sehingga saya memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum begitu. Baik. Selanjutnya dari pihak tergugat untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, saya akan meluruskan pihak penggugat bahwa dalam perjanjian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudari Sari untuk membuat suatu perusahaan yang diberi nama PT Cahaya Abadi. Namun perlu kita ketahui bahwa kita memiliki 500 karyawan yang tentunya masih perlu kita perhatikan. Mungkin saudari lupa bahwasannya perjanjian tersebut dapat berubah kapanpun melihat situasi dan juga kondisi. Tapi bagaimana bisa sebuah perjanjian dirubah secara tiba-tiba? Mungkin benar dalam kondisi apapun, tapi selama 2 tahun itu saya tidak diberitahukan mengenai kondisi perusahaan, tapi tahu-tahu keuntungan yang seharusnya saya terima sebagai investor di perusahaan tersebut tiba-tiba tidak diberikan. Jika memang dalam keterangan Ibu Nadia disebutkan bahwa peraturan atau dalam perjanjian tersebut bisa berubah tergantung kondisi perusahaan, tetapi kenapa saya tidak diberitahu gitu? Sekian. Begini Bu, Ibu ini investor. Ibu seharusnya tahu perkembangan dari lembaga perusahaan kita. Kita lihat pada pasal 4. Jika terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Maka di sini sudah jelas, Ibu kalau ada kerugian dari perusahaan kita, yang harus menanggungnya ya kita berdua Bu, tidak satu pihak. Iya, saya tahu kita harus menanggung perusahaan tersebut berdua, karena memang di awal kita membangun perusahaan itu berdua. Tapi seharusnya Anda sebagai pengelola perusahaan memberitahu saya terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Jadi mungkin dalam mediasi ini saya menginginkan untuk membuat perjanjian ulang agar masalah ini bisa cepat terselesaikan begitu. Oke, baik. Mungkin giliran saya ya menyampaikan sudut pandang yang telah saya dapat setelah melihat duduk perkara yang telah disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Di sini saya melihat bahwa ternyata pihak penggugat dan tergugat ini sudah terjadi kesalahpahaman, di mana Ibu Sari merasa haknya itu tidak terpenuhi selama 2 tahun, dan Ibu Nadia merasa bahwa Ibu Sari ini tidak mengetahui proses pembangunan dari perusahaan selama 2 tahun terakhir.
di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun yang berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Ditambah lagi, pendapatan tersebut juga harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan sejumlah 500 orang. Betul? Betul. Oke. Jadi, apakah pihak penggugat ingin menyampaikan lagi mengenai keberatannya atau tindakan yang lebih lanjut lagi? Saya rasa tidak, karena saya jujur saya ingin segera masalah ini dapat terselesaikan, apalagi kita membawa tanggung jawab untuk banyak orang. Oke. Baik, tapi tadi saya mendengar bahwa pihak penggugat ingin membuat ulang perjanjian kerjasama. Ya, Apakah dari pihak tergugat bersedia untuk melakukan pembuatan ulang perjanjian kerjasama? Baik, saya bersedia. Oke, kira-kira untuk pembuatannya itu akan dilaksanakan pada tanggal berapa? saya rasa saya bisa di tanggal 18 April 2023 ini. Oke, apakah tergugat setuju? Setuju. Oke, jadi karena dari kedua belah pihak setuju untuk membuat ulang surat perjanjian kerjasama, maka dalam hal ini pula akan disertakan penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir dengan damai. Setuju? Setuju. Oke. Saya akan membacakan ulang bahwa mediasi ini berakhir damai dengan pada tanggal 18 April 2023 akan dilaksanakan pembuatan ulang surat perjanjian kerjasama sekaligus penandatanganan akta perdamaian. Namun sebelumnya, apakah dari pihak penggugat dan tergugat ada yang ingin disampaikan kembali? Saya rasa tidak ada. Oke, baik. Karena mediasi ini berakhir dengan damai dan ditunggu tanggal 18 April untuk membuat surat perjanjian kerjasama, pembuatan ulang perjanjian kerjasama, maka dari itu saya sebagai mediator pamit undur diri. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penggugat dan tergugat yang telah datang pada mediasi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam